Shalom, puji Tuhan, haleluya. Hari ini saya akan berkhotbah eksposisi dari Yohanes pasal 5 ayat 9b sampai 18. Dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 9b sampai 18 dengan judul Tindakan Orang yang Baru Sembuh. Tindakan orang yang baru sembuh. Saya akan bacakan ayatnya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi hari itu, hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Nas yang baru kita baca ini dilatar belakangi oleh penyembuhan orang sakit di dekat kolam Bethesda oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang sakit di dekat kolam itu. Menunggu sewaktu-waktu datang malaikat menggoncang air kolam. Barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam kolam setelah goncangan air itu akan sembuh. Seperti yang dicatat di ayat 1 sampai ayat 4. Disitulah Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Seperti dicatat dalam ayat 5 sampai ayat 8. Orang yang disembuhkan itu mengangkat tilamnya, berjalan. Rupanya hari itu hari Sabat, ayat 9. Maka ada orang-orang Yahudi mengingatkannya, supaya dia jangan mengangkat tilam. Ini hari Sabat, ayat 10. Lalu orang yang baru sembuh itu bilang sama orang-orang Yahudi yang melarang dia angkat tilam, dia yang menyembuhkanku itu. Dialah yang menyuruh aku mengangkat tilam. Ayat 11. Siapa orang itu? Tanya orang-orang Yahudi. Rupanya dia belum sempat mengenalnya. Seperti di ayat 12 sampai ayat 13. Rupanya kemudian Yesus menjumpai lagi orang yang baru sembuh itu di bait Allah. Yesus mengingatkan supaya orang yang baru sembuh itu jangan berbuat dosa lagi. Kalau tidak, hal yang lebih buruk akan terjadi. Singkat cerita, akhirnya orang yang baru sembuh itu mengenal Yesus, lalu dia bercerita, memberitakan kepada orang Yahudi bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Ayat 15 sampai 14. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hendak ditekankan lewat khotbah ini adalah tindakan orang yang baru sembuh itu. Yang hendak ditekankan lewat khotbah ini adalah tindakan orang yang baru sembuh itu. Dia telah melakukan tindakan yang benar. Seorang yang baru sembuh itu melakukan tindakan yang benar. Pertanyaannya adalah tindakan apa saja yang dilakukan orang yang baru sembuh itu rupanya. Tindakan apa yang dilakukannya setelah dia sembuh?
Maka karena ini khotbah eksposisi, kita baca teks ini dengan seksama. Maka dapatlah nanti kita temukan setidaknya tiga tindakan orang yang baru sembuh itu. Tiga tindakan yang benar yang dilakukan orang yang baru sembuh itu. Yang pertama adalah orang yang baru sembuh itu merayakan kesembuhannya dengan beribadah. Bagaimana kita nanti lihat ayat 9b, juga ayat 14a. Yang kedua, orang yang baru sembuh itu merayakan kesembuhan dengan bersaksi. Bagaimana nanti kita lihat ayat 11, ayat 15. Dan yang ketiga, orang yang baru sembuh itu merayakan kesembuhan dengan bertobat. Sebagaimana nanti kita lihat ayat 14b. Maka tujuan khotbah ini adalah agar kita pendengar setidaknya memahami, mengetahui ada tiga tindakan yang benar yang dilakukan orang yang baru sembuh itu. Puji Tuhan.